Tapi udah keluar banyak banget tanggapan soal jersey timnas Indonesia. Ada yang positif dan ada yang negatif pasti. Betul. Ada pro dan kontra pasti itu pasti. Pastilah. Karena selera orang kan beda-beda. Betul, apalagi kalau misalnya ngomongin selera. Orang yang baru kawin aja, cuma 2 kepala dalam satu rumah, masih bisa bentrok kok. Bah. Apalagi ini jersey timnas yang otomatis semua orang bisa nilai. Pasti ada bentroknya. Pasti. Ya, jadi emang waktu itu kan si Pak Kevin bilang, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Iyalah. Cuman, bisa aja, bisa. Tahu gue caranya. Bikin yang bagus, harganya 10.000. Joan Garcia kipernya Barcelona juga kepleset. Jadi kayaknya dikasih oli. Sekarang gini, kalau misalkan dikasih oli, pertahanannya si musuh, kan dia nyerang juga pleset kok. Logikanya gitu. Kenapa jadi? Kecuali nyuranginnya sepatu lawan pasangin roda. Nah itu baru curang. Sad boy, sad girls, mohon maaf ya kalau gua ada salah selama ini, bercandanya kelewatan, mohon maaf juga hari ini nggak bisa datang karena memang saintis itu janjiannya agak gila ya, jadi janjiannya itu normal ya, jadi gua nggak bisa ikutan. Mohon maaf sekali lagi. Welcome back di seperti biasa ada kita bertiga ya. Tapi teman kita lagi di mana, coy? Lagi di Swedia. Cuma arwahnya nyampe sini terus terang. Tapi secara obrolan nanti dia telekonferensi langsung dari Swedia. Ya, karena kan dia habis menyaksikan pertandingan di Eropa kemarin. Eropa Utara kemarin. Erut. Kebetulan gue habis mijitin Elton John. Baik-baik, kamar dikunci. Wah, coy, takut banget itu. Coy, tukang pijit enak banget, coy. Siapa? Ada. Oh, gua ada Chan, pasar Minggu. Pijit sama bekamnya enak. Pasar Minggu lagi deket. Iya. Namanya siapa? Namanya siapa nih, Weh? Kemarin. Lu dapet dari mana? Enggak, coy. Dapat dari Jojo. Gue enak banget, coy. Apa Minta ini aja, bayarnya murah juga, cium pipi pantat doang, pipi pantat dicium kanan kiri. Chan, rencananya kan tayangan ini adalah tayangan terakhir sebelum Lebaran. Iya. Sebelum kita masuk ke... Iya betul. Karena kan waktu di sini lo kan di sana kan juga jam 12 malam ya. Betul. Iya benar, di sini awannya gerak terus kan, jadi makanya gue juga ini kita latihan, jadi nanti kita kan akan ada Piala Dunia, akan ada final Liga Champions, mungkin salah satu dari kita yang cuma diberangkatin, jadi kita latihan kayak gini sih. Kok curang cuma salah satu kita? Ya biasa kan yang dikirim kalau nggak gua Wancoy mang. Gue sebagai penjaga ya di sini ya. Anjing. Enggak, insya Allah kita pergi bertiga lah, insya Allah. Iya. Ya udah. Jadi ini emang ini latihan ya. Ya ini latihan aja, jadi gue lagi ngetes dulu. Kira-kira nanti kalau kita misalnya syuting jarak jauh atau apa? Bagus tuh kalau syuting jarak jauh. Apa itu maksudnya ya? Ya Roberto Carlos syuting jarak jauh. Jadi kita udah terbiasa gitu. Sad boy, sad girls, mohon maaf ya kalau gua ada salah selama ini, bercandanya kelewatan, mohon maaf juga hari ini nggak bisa datang karena memang saintis itu janjiannya agak gila ya, jadi janjiannya itu normal ya, jadi gue nggak bisa ikutan. Mohon maaf sekali lagi. Ya apa, pokoknya side girls ini doain Pican supaya sembuh karena Pican lagi di rumah sakit sebenarnya. Jadi biar kehabisan kasur nih masih nunggu di lobi. Betul. Jadi kemarin itu jarinya Pican ambeien ya. Ambeien. Tapi jari ya. Kebetulan karena rumah sakitnya full, gue suruh tiduran di atas parcel. Yaudah. Oke, Chan.
Mang, maaf ya Mang. Ya. Maaf ya sekali lagi ya. Yuk. Ya. Teman-teman. Udah. Mang. Abang, mohon maaf lahir batin ya, teman-teman. Ya, kan bisa ntar video call aja kalau sama mereka, ntar lu bisa video call. Bener-bener ya. Iya. Nah. Ya, jadi nggak ada Pican tapi ada sosoknya, nanti kita bisa masukin arwahnya ke sini. Iya. Sekarang yang baru kemarin ini kita syuting karena ini adalah hari terakhir di kantor ini juga pada libur, pada mudik besok. Betul. Jadi kita syuting hari Jumat, di mana hari Kamis kemarin launching jersey terbaru Timnas Indonesia. Mantap. Kita diundang, coy. Tapi kan kita sibuk. iya betul. Kemarin itu emang gue jadwalnya nggak bisa ya. Benar. Saya nggak bisa gagal cancel itu. Enggak. Goblok. Gak apa-apa banyak aman emang nggak bisa. Nggak bisa. Lagi pula emang kalau nggak salah sebenarnya launching jersey ini harusnya nggak kemarin. Ya kan jadinya karena ada pokoknya udah mepet banget akhirnya. Ya. Kayaknya dadakan deh. Makanya mbaknya juga dari Kelme itu baru ngontak gua itu H-2 kan. Kita baru dikontak hari Selasa Iya tuh. betul. Gue juga Kamis, sedangkan kita kan jadwal udah. Buset, gila. Justru sebenarnya bukan jadwal yang padat. Ini kita persingkat jadwalnya karena kita mau liburan cepat. Betul. Cuman kalau kemarin sih sebenarnya bisa-bisa aja kita datang ya. Bisa banget kalau. Padahal nih terus terang nih buat Mbak Anya, kita tuh udah janjian jamnya. Goblok lah. Cuma tapi emang ternyata ada bentrok jadwalnya. Jadi betul. maaf. Tapi sukses acaranya kemarin Leave Your Mark Festival ya. Kelme launching jersey Timnas. Pak Kevin juga ada di sana. Sayang kita nggak ketemu ya. Si Pak Kevin kan WhatsApp dulu katanya. Iya, udah gue bilang Pak Kevin saya bisa soalnya udah janjian manggok jam 4. Tapi nggak tahu kenapa ada berita buruk di pagi hari. Jadi ya itu maksudnya jadwal bentrok maksudnya. Iya benar, jadwal bentrok. Nggak bisa. Ya udah. Tapi udah keluar banyak banget tanggapan soal jersey Timnas Indonesia. Ada yang positif dan ada yang negatif pasti. Ada pro dan kontra pasti itu pasti. Pastilah. Karena selera orang kan beda-beda. Betul. Apalagi kalau misalnya ngomongin selera. Orang yang baru kawin aja, cuma 2 kepala dalam satu rumah, masih bisa bentrok kok. Apalagi ini jersey Timnas yang otomatis semua orang bisa nilai. Pasti ada bentroknya. Pasti. Ya, jadi emang waktu itu kan si Pak Kevin bilang, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Iyalah. Cuman, bisa aja, bisa. Tahu gue caranya. Bikin yang bagus, harganya 10.000. Ya tapi kan pihak Kelme-nya nggak seneng. Iya betul. Masih ada yang nggak senengnya. Iya ada yang nggak senengnya. Kan asing ini. Kagak. Tapi ini kalau gua ngelihat kita jujur belum pegang bahannya. Iya. Karena kita belum kesana. Tapi kalau ngelihat detailnya, kayaknya detailnya sih oke ya. Nanti boleh lah Gok, abis lebaran nanti kita barangkali bisa syuting sidekick di depan tokonya itu ya. Boleh. Itu 12. Boleh. Kali buat mbaknya bisa ntar ada obrolan apa gitu. Betul, nanti kita bisa kesana lah. Dan ini kan desainnya ini yang home ini terinspirasi dari jersey Timnas tahun 99. Iya. Yang warnanya merah dan putih. Ya mau apa lagi. Tapi pernah hijau loh. Pernah hijau. Tapi kan hijau home. Away dong. Home-nya mah pasti merah coy. Iya. Sih. Nah jadi ini jersey warisan 99 ini dipakai di SEA Games Brunei. Ya. Dan yang satu lagi dipakai di Asia di Lebanon. Piala Asia. Ya, jadi inspirasi Lebanon. dari sini. Cuman ya boleh aja kan inspirasi itu nggak harus ngambil semuanya. Iya. Iya kan? Nggak harus bentuk. Jadi kalau kita lihat dari inspirasi home tahun 99 ini, apa yang lu kira-kira diambil di jersey yang terbaru ini? Yang gue lihat persamaan dari 2 jersey yang di depan kita ini adalah 1 lambang Garuda. Sama 2 warna. Oh iya. Iya, kombinasi warna sama tuh. Iya. Kombinasi warna udah merah sama putih anjing. Kalau yang gue lihat ya dari 2 ini tadi gue tambahin 1 lah. Ya. Bisa dipakai. Semua juga iya bisa. Ya itu inspirasinya. Yeah. Kalau away
Nah kalau away ini gue ngelihat detailnya lebih kelihatan nih. Kayak ada apa namanya, batik-batiknya ya, motif batik modern gitu, kayak coy. kaligrafi. Iya. Kayaknya tuh ada tulisannya tuh kayaknya tuh. Yang kulit itu ya? Sidekicks. Sayang banget Kelme kayaknya sama kita. Jadi ini ada motif-motifnya. Materialnya menggunakan kain jacquard ringan yang mendukung sirkulasi udara optimal. Bolong-bolong berarti bahannya. Ya, jadi sirkulasi udaranya bagus. Ya. Kain ini juga mampu menyerap keringat dengan cepat dan memberikan fleksibilitas saat pertandingan yang lagi intens. Yoi. Jadi kedua jersey ini dirancang dengan pola ergonomis 3D berbasis data tubuh pemain timnas Indonesia. Wih, cakep banget ya. Jadi disesuaikan dong. Betul. Okay. Per orang dong ya berarti ya? Enggak ya? Enggak. Nggak mungkin lah. Rata-rata begini nih. Shape-nya orang Indonesia. Bahunya naik yang kanan dikit. Tengkuknya keluar, tulang tengkuknya. Terus versi player issue dibekali 2 teknologi utama, ya, yaitu K-Tech Fit dan Dry Sport plus Fabric. Ya. Kedua teknologi ini dirancang untuk menunjang performa pemain selama pertandingan. Jersey home and away-nya player issue dibanderol dengan harga 1,5 net untuk 1,449 gila. Oh iya, itu masih belum 1,5 ya? Iya, itu 1,49 ya? Oke, 1,449 ribu untuk SS dan LS, long sleeve dan short Iya. short sleeve bener ya? Dan untuk long sleeve sleeve-nya itu dibanderol dengan harga 1,6 ya? Itu baru bisa dibilang 1,6 ya? 1,6. Iya. 1,6 lah. Nah, kalau untuk replika isunya dijual dengan harga 749 untuk lengan pendek dan lengan panjangnya 899 ribu. Gue sih yang PI lah, masa yang replika. Gue mah belinya. Player issue ya? Player issue lah. Player issue. Kiper udah keluar ya kipernya? Mintanya. Hah? Ini siapa tahu denger. Di sini aja. Iya. Ini udah keluar yang kiper. Warna apa kipernya? Biru sama hijau. Oh, mana sih gambarnya nggak ada? Baju kiper zaman sekarang tuh bola masih ada gabus-gabusnya gak sih? Udah enggak. Nggak ada ya? Udah nggak ada. Gabus lagi. Apa sih? Busa. Oh, gabus. Ini lagi busa. Busa mah cucian piring. Gabus kan bener kan? Bukan gabus anjing, masa gabus sih? Iya, dipencet Apa lembek. sih? Busa, foam gitu busa, padding, ya kan? Orang nyuci, keluar busa itu. Apaan? Serokok. Apa sih? Ya masa oh gini kipernya. Wih, bagus stabilo. Iya, bagus. Bagus, kipernya juga bagus sih, yang biru bagus ya. Bagus kiper, baju kiper oke nih. Baju home away-nya juga oke. Away-nya gue sih ngelihatnya detailnya oke gitu. Ya, kelihatan banget ya. Betul. Putih Nah itu di abu-abu. silakan udah bisa dibeli dan M1 juga udah bisa dibeli, udah bisa dipakai nama dan kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah siapa tahu nih Mbak Anya sama Pak Kevin kan lagi nonton. Ya. Kan? Kan kita belum dapat hampers nih dari Kelme. Iya, hampersin aja tuh. Kita nggak usah minta banyak-banyak, player isu, pendek, panjang. Iya. Sama kiper. Iya. 2 warna, udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Banyak. Komplit. Lagian juga di kesempatan manapun juga kupluk. Kelme kan sering gue pakai. Ya sih. Benar. Iya. Itu dia juga. Itu kenapa sih coy kalau itu boleh tahu nggak dipakai terus tuh kenapa? Ya gue secara nggak langsung kayak jadi angkot buat calon-calon DPR, istilahnya gitu Gok. Pada saat itu angkot ditempelin muka DPR, nah gue angkotnya, angkot DPR tuh Kelme, gitulah kurang lebih. Jadi isinya promosi. Berita lainnya adalah dari Piala Dunia. Iya, sedih sebenarnya sedih. Iya. Sedih. Padahal kan kita bikin sidekicks ini kan tujuannya pengen Betul. Insya Allah berangkat ke Piala Dunia. Kalau kayak gini mah gue males jujur. Makanya, iya banyak sih. Maksudnya kalau yang Iran ini udah dipastikan nggak bakal ikut Piala Dunia. Iya. Satu, karena emangnya dia perangnya sama dia, sama tuan rumahnya lagi perangnya. Terus
dia kayak nggak mau kayaknya nggak aman. Satu nggak aman pasti. Ya. Terus tadi gue baru lihat tweetnya si Donald Trump soal si Iran ini. Donald Trump bilang gini, oh Iran lu tetap gue welcome kok untuk ke Piala Dunia. Cuman gue nggak menjamin keamanan lu. Dah gimana bisa? Kan goblok ya. Keamanan kan emang udah salah satu SOP. Jadi kalau misalnya lu mundur ya itu bagus sih yang lu sadar sama keamanan lu lah gitu ibaratnya. Ih, aneh. Asli. Aneh dia lagi ngomongnya sama Trump. Ini kan udah inian aja antar negara sama negara bukan tim bola. Iya, tapi Iran udah pasti nggak ikutan. Cuma yang gue sedihin lagi katanya itu kayak Spanyol, Jerman juga udah nggak mau ikut juga. Spanyol kan udah sama Amerika kan udah di blok tuh udah. Iya. Bahkan duta besarnya Spanyol buat Amerika udah ditarik. Udah emang bener-bener musuhan tuh. Jadi jangan-jangan Spanyol kemarin gue dengar berita Spanyol mundur, Jerman juga ya katanya mundur. Rencananya mau mundur. Kalau mundur semua ya udah. Dia bikin liga aja tuh di Amerika. Dan kalau katanya Iran ini skemanya ya. Kalau Iran nggak main, ya masukan harus ada gantinya. Iya betul. Nah, Indonesia katanya. Di atas Indonesia pas kualifikasi nggak ada lagi emang? Ada lagi sebenarnya. Masih ada kan? Banyak, tapi enggak maksudnya yang pas kejadian kemarin tuh. Indonesia kan kalah di babak ketiga. Empat. Jadi Indonesia, jadi gini, kalau Iran nggak jadi, si Oman yang masuk playoff, itu kan jadinya ngambil jatahnya Iran nih, jadi otomatis lolos. Ya. Nah Indonesia bisa jadi ikutan playoff. Oh bisa lagi ya? Bisa ambil jatah si Irak atau Oman ini ya, Irak ya, bukan Oman ya. Irak buat Indonesia, Oman buat Iran. Iya gitu. Nah, Lagi pokoknya perang tuh. pada perang soalnya. Bagus Tapi kan juga itu, ya Indonesia. Tapi aneh ya. Apa? Maksudnya gue gak Pengasihan jatuhnya pengasihan. Aneh lah biar dunia kali ini. Lah. Nah karena ini episode terakhir ya. Kita juga mau, karena ini Kamis, kita gak bahas pertandingan weekend kemarin. Ya. Karena kita belum nonton. Ini betul. Jumat, jadi cuman kita bahas soal Liga Champion. Ya champion aja. Ada. Apa? Wih, iya. Serius. Ada berita yang lumayan misterius sih menurut gue ya. Bukan misterius ya, apa sih? Fantastis. Berita tentang Luis Nani comeback. Tahun 2024 Nani pernah pensiun atau pensiun. Ya. Tapi di 2026 ini di umur 39 tahun bisa ikut main tim mana? Oh, klub Kazakhstan, klub profesionalnya Kazakhstan, FC Aktobe. Dia main kemarin debut dan masuk di menit 71. Wah, Luis. Oh, udah main? Main. Oh. Lawannya klub Tobol. Tobol Kostanay. Kalau dibalik Yana tuh. Kostanay. Wah gila, Luis Nani di umur 39 comeback lagi, walaupun emang dia udah nggak bisa, harusnya kayak Roger Milla lah yang di umur 39 main di Indonesia pada saat itu ya. Itu. Tapi ini ya itu mah kayak akal-akalan gimana ngapain ya dia? Ya iya. Ada duit aja udah. Dia juga nggak ngurus kepelatihan LA. Nggak. Iya. Udah kita update aja deh, update skor dari BRI Super League. Oh iya. BRI ya. Pertandingan antara Bayangkara versus Arema yang dimenangkan oleh Bayangkara kok menang mulu sekarang ya? Oh, ini seru nih pertandingan ini 2 kartu merah Arema. Pertandingan antara Bayangkara Arema dimenangkan oleh Bayangkara dengan 2-1. Gol Bayangkara dicetak Mbarga dan 1 titik putih CDB. Ya. Dan gol Arema dari Vinicius. Iya. Vinicius. Ada pertandingan PSIM versus Persijap yang diakhiri dengan skor imbang 2-2. Dicetak oleh Ezequiel Vidal, Z Valente untuk PSIM, Borja Martinez, Iker Sena untuk Persijap. Nah, di ini lapangan sempat mati 15 menit. Lampunya ya? Iya. Tokennya udah bunyi. Nggak mungkin. Orang kan pada main bola, jadi kamu ya lu pada main token. bola mulu sih. Lu nggak denger token tuh bunyi. Iya. Nenek keluar nyabit jambu. Kenapa nenek?
Persis Solo lawan Bali United. Gokil. Menang telak Persis Solo 3-0. Si Persis Solo akhirnya menang nih tumbas sama Gomez. Nyetak 2 gol. Dan naik ya. siapa? Bayangkara. Serius? Dari dasar? Ini dari bawah-bawah naik ke atas. Buset, iya makanya gue bilang menang mulu ya. Gila. Lu masih ngikutin ya Bayangkara ya? Ya enggak, maksudnya gue ikutin liganya sebenarnya. Tahu ngeliatin dia terakhir kemarin. Awalnya. Kalah-kalah mulu Dia Semen Padang sama apaan gitu satu lagi. Oh, sekarang udah Sekarang posisi 6. Kacau. Bayangkara tuh punya siapa sih? Ah? Punya siapa? Tentara. Emang iya? Ya polisi lah. Oh, pantesan naik ya. Enggak, maksudnya kan pasti kalau polisi, ya kan, kebayang nggak lu latihannya kan strict gitu loh, disiplin segala macam, ya pasti nggak mau dia ada di bawah. Betul, maksudnya pemain-pemainnya kan yang rata-rata juga selain pemain bola dia punya status sebagai polisi juga. Nah, kebayang nggak lu latihannya? Nggak bisa lu males-malesan main di Bayangkara, gila lu. Bisa, 2 kali, abis push up juggling, abis push up juggling. Abis nilang juggling, abis nilang. Nilang. Ego. Oke, salut deh buat Bayangkara, mantep. Nah, ini Champions, Liga Champions nih. Semua tim Liga Inggris hancur lebur, nggak ada yang menang ya. Kecuali Arsenal ya. Arsenal seri. Galatasaray, Liverpool, tai. Nah, goblok emang Arsenal tuh tolol udah. Gue emang kemarin juga mainnya busuk banget si Konate, banyak blunder juga. Terus jelek lah, nggak bisa finishing. Terus si Slot juga aneh, pergantian pemainnya juga aneh menurut gue. Jadi ini jadi kekalahan kembali Liverpool di kandang Galatasaray dan mudah-mudahan nanti bisa menang lah di leg kedua. Tapi ya harusnya mah bisa lebih nih, kalahnya 2-0 masih untung 1-0. Kalau ngomong keserang mulu mah enggak, Liverpool tuh menguasai pertandingan. Cuman counter attack-nya Galatasaray itu beberapa kali ngerepotin gitu. Dan akhirnya Liverpool jadi klub Inggris pertama di 16 besar UCL yang kalah nih. Terus Atalanta Bayern Munchen. Atalanta Bayern Munchen, ngeri banget ya Sande Olise. Nggak ada dong. Siapa namanya tuh Olise? Michael Olise. Anaknya? Olise zaman dulu. Anaknya? Bukan juga. Nggak ada hubungannya. Oh, Marga aja, Marga. Marga Olise. Bayern Munchen bisa gila ngegundulin Atalanta di Itali. Gokil. Tapi emang beda kelas kan gue bilang. Gue memprediksikan Bayern Munchen mah bisa jadi final ini. Berarti ya kalau misalkan ngelihat hasil skor kayak begini, berarti secara hitung-hitungan Liga Italia itu di bawah sama liga lain ya? Iya. Ya, ini Inter dihancurin sama Bodo, Juve dihancurin sama Bodo. Iya. Ini ya Atalanta, kan udah kalah 6-1 di kandang Atalanta. Kalau misalnya dia, capek nggak usah ke Munchen, ngapain buang-buang duit? WO aja 3-0 juga. Iya kan? Ngapain? Coba, capek udah. 9-1 jadinya. Iya, udah nggak usah lah gitu. Iya. Udah mendingan nggak usah. Susah. Nah ini 6-1 Olise kemarin banyak yang muji permainannya si Olise ini emang jago sih dia bang. Jago. Michael Olise. Dan ini Atletico Madrid lawan Tottenham. Ini si Sir nggak golin ya? Siapa? Sir siapa tuh namanya? Sir Gobang Gosir. Siapa? Harry Kane. Oh nggak main, pantes. Tanpa Harry Kane aja. Tanpa Harry Kane bisa kayak begini ya 6-1. Terus, nah ini tim kedua Inggris nih. Atletico Madrid lawan Tottenham. Dibantai juga di kandang Atletico Madrid. Cuma ada keanehan sedikit, 2 blunder kiper tendangannya. Bencong semua. Dan itu kalau lu lihat yang pertama dia kepleset. Terus gol kedua si Van de Ven kepleset. Jadi katanya kalau di sosial media ada yang bilang ini adalah konspirasinya Atletico Madrid. Karena waktu itu di Copa del Rey, Barcelona, si Joan Garcia kipernya Barcelona juga kepleset. Jadi kayaknya dikasih oli. Sekarang gini, kalau misalkan dikasih oli, pertahanannya si musuh, kan dia nyerang juga kepleset. Logikanya gitu.
Kenapa jadi? Kecuali nyuranginnya sepatu lawan pasangin roda semua. Nah itu baru curang. Iya. Ke oli itu semuanya pasti kena lah. Nggak mungkin kalau itu sih. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau itu. Tapi emang itu pure blunder. Ini jadi sorotan juga di pertandingan si Atletico Madrid lawan Tottenham ini. Ya. Karena kiper Spurs ini Anthony Kinski ini debut pertama kali dia main di Champions League. Iya, kemarin nggak main deh. Belum pernah main karena dia kiper kedua sebenarnya. Terus kemarin dipercaya sama si Tudor, deh lu main deh. Gua nggak tahu kenapa Tudor mempercayakan si Kinski ini. Dia main langsung debutnya blundernya 2 kali. Wah, makin kenceng. Menit 15 doang, 15 menit. 16 ditarik keluar. 16 tarik keluar. Makin kenceng tuh isu dong jadinya. Isu apa? Logika kalau manusia ya. Kita nggak nuduh nih. Nggak nuduh. Logika. Pemain profesional. Iya, enggak. Kalau misalkan gue turunin, kiper utama gue sayang. Kalau dapat isu, bayar-bayaran. Iya. Ini gue ambil kiper yang Amsyong aja nih. Gue turunin 15 menit, beresin 3 gol, cabut, baru kita bener. Logika nih. Konspirasi teori. Sekarang gimana? Kipernya dia utama bisa larinya seger pas masuk. Kenapa nggak dipasang? Kan itu logika maksudnya jadinya. Kan mungkin pas latihan, oh ternyata si kiper kedua bagus juga nih. Udah deh lu main deh gitu. Bisa itu. Iya, kalau misalnya positifnya. Iya, betul. Iya. Tapi ini jadi perbincangan juga karena banyak orang yang bilang bahkan David De Gea aja nge-tweet tuh kayak ikut kiper mah gitu simpati sama apa yang dialami sama Kinski. Iya. Gue tahu rasanya jadi kiper tuh pasti begitu. Iya, apalagi lu ditarik di menit ke-16 yang seakan-akan nangis dia. Seakan-akan itu emang kesalahan dia, emang bener blundernya dia. Iya. Cuman kan kayak kalau kata si Roy Keane dan lain-lain yang Thierry Henry harusnya si kiper pelatihnya ini ngebiarin sampai half time dulu aja at least. Iya. Half time baru diganti. Udah habis kok kontraknya. 3 gol. 3 gol aja. Itu 15. Total 90 menit. 90 dikurang 15 adalah 75. 75 cuma kebobolan 2 gol. Itu yang benernya. Itu 75 menit. Kebobolan cuma 2 gol. Nah itu yang benernya. Karena itu udah impas tuh udah ya. Udah impas tuh. Udah. Udah. Walaupun mau ada isu ntar ada orang yang nulis-nulis. Ya udah tuh kiper CBI. Gitu. Jadi si Kinski ini emang kiper muda. Iya. Umur 22 baru masuk Spurs tuh tahun 2025 ini. Dan jadi banyak yang simpati lah sama kiper mudanya Spurs. Kasian. Ya. Terus pertanyaan berikutnya ada Newcastle lawan Barcelona. Nah, betul. Sangat-sangat disayangkan Newcastle harusnya bisa metik kemenangan. Cuma ada pelanggaran sedikit di akhir acara. Menit 96 ya? Akhir acara. Emang siapa MC-nya bang? Jaya pertandingan. Itu gol Yamal jadi menyamakan pertandingan jadi hasil 5-1 sama. Padahal ini kalau gue nonton pertandingan ini, gue sih ngelihat Newcastle mainnya bagus banget. Yeah. Barcelona nggak berkutik, Yamal juga mainnya nggak berkutik di tempel sama si Lewis Hall. Terus si Rafinha juga nggak bagus juga di sini. Pokoknya ini keberuntungan dan kecerdasan Dani Olmo aja nih pas di menit akhir nih. Ini gila sih. Tapi Rafinha ada beberapa peluang sih. Tendangannya kenceng juga tuh orang. Kenceng emang. Gila. Ini ada cerita lucu di luar pertandingan. Katanya apa? Seorang pendukung Barcelona yang menonton pertandingan salah lapangan. Salah stadion. Oh, stadion apa? Dia malah pergi apa? Lapangan punya Exeter City. Exeter City, Liga 2. St. James Park. Oh dulu iya. Kalau dulu St. James kan. Kalau sekarang apa? Masih kan? Terus? Dia kemungkinan cuma masukin St. James Park di map tanpa masukin kota. Oh, ada 2 St. James. Ada 2 ST James. Ya. Jadi akhirnya dia malu dan kecewa, tapi buat ngehibur dia di si Exeter City itu ngasih tiket gratis nonton pertandingannya lawan nih. Ih, males.
Gue pengen nonton Barcelona. Ya sih, Tarkam. Kagak lah kok. Ada. Emang Tarkam ya? Enggak lah. Divisi 3 ya udah. Iya. Klub divisi 3 Pak. Itu Pak yang ada kampus kan? Iya kan? Iya, Bukan maksudnya tim bola kampus ikut kan divisi 3? Enggak ada. Oxford itu ikut. Itu kan kotanya anjing, bukan Oxford bukan nama kampus. Gue kira Oxford nama kampus. Itu kota ya? Itu kota bangke. Oxford University kau di situ. Oh, gue kira Oxford itu nama kampus. Iya kayak UNJ, Universitas Negeri Jakarta itu. Iya. Oke, tapi ya lumayan lah ya. Tapi udah tiket lah lumayan gratis. Itu kalau misalkan kita bisa ceritain, senang. Ngeluarin tiket ke penjaga tiket. Kok Barcelona lawan Newcastle? Penjaga tiketnya juga bingung gitu. Lah, terus dia juga bingung. Lah kok sepi nih? Nggak ada yang nonton. Mana ini? Katanya Champions League. Temen-temen Katalunya gue mana? Kok gak ada? Kok nggak ada? Mereka pada nyasar kali ya. Dia ngerasa bener. Bisa keluar tiket ke penjaga. Dia mau ngasih saya, Pak. Kata tuh. Aduh, kasihan. Sebenarnya kalau bisa jarak deket mah udah sih taksi aja. Iya sih, tapi kayaknya jaraknya. Nggak tahu sih Exeter itu di mana nih. Pertanyaan berikutnya, tim Inggris lainnya Arsenal ditahan imbang Bayer Leverkusen, walaupun ini di kandangnya Leverkusen ya. Iya. Dan melalui golnya Andrich dan Havertz. Nah ini ada Havertz kan penalti ya. Nah ini penalti atau enggak nih menurut lo, Coy? Mana? Menurut gue ya. Nah. Set. Enggak. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Itu dari angle itu soalnya. Tapi VAR enggak? VAR. Wah. Tapi ada angle lain enggak? Anjay, ini kita nih emang jadi VAR nih. Soalnya banyak orang. Nah, kalau enggak lah, enggak kena sama sekali tuh. Itu ada nyangkut. Mana? Nyangkut kena pantatnya. Dikit. Yang pelanggaran tuh dengkul ke bawah kok. Hah? Iya, yang aktif tuh paha mah enggak lah. Masa iya? Kena paha. Lu mesti nyolek gue pakai paha gimana caranya? Enggak kan kalau dorong pakai pantat juga bisa pelanggaran. Iya, kan namanya ada body balance. Iya sih. Asal kaki nggak main harusnya nggak apa-apa. Nih. Enggak. Kalau dari sini emang gue juga ngeliat, enggak ini mah diving dia. Iya. Tapi ada angle lain yang nyangkut di situ doang. Tapi nah makanya sebenarnya gue nggak tahu sih kalau ini mungkin. Mana sih nyangkutnya? Nah itu. Ini justru dari depan kelihatan nyangkut. Tadi kan lebih jelas harusnya. Ya. Nah ini kalau misalnya ada wasit yang nonton kita ya. So tau lu. Ya kan, ini kan subjektif sih. Ya enggak. Ini kan dari kita. Gue mau nanya, ini beneran. Kalau kan ini intentional, bukan disengaja. Karena dia yang nyangkutnya tuh kan nggak sengaja itu. Iya. Iya kan? Cuma kadang kacamata wasit itu ngelihat angle selalu dari atas kok. Makanya banyak kalau kita ngelihat nih pemain bola kalau ngambil tendangan pojok nggak kena garis. Tapi kok dari atas namanya bola bundar itu pasti nempel. Iya nempel atau garis. Itu gue pikir enggak, tapi ya ini akhirnya diberikan penalti buat si Arsenal jadinya 1-1. Kalau emang ada yang bohong ntar urusannya ya udah sama Tuhannya aja. Sekarang dosa nggak tuh? Harus nanya Ustaz Jojo sih tuh. Orang dating dosa nggak? Dosa lah ya. Harusnya sih dosa, orang pura-pura ya. Iya, apalagi ngasih kerugian buat tim lawan. Iya dosa. Masa di semuanya di ini nama dosa. Apa nih? Ini harusnya kartu merah nih. Nah ini katanya ini juga harusnya kartu merah, tapi ini enggak di VAR. Tapi buat gua ini juga, ini enggak. Kalau menurut gua ini enggak, karena satu kaki terus kakinya yang kena itu tuh kayaknya kesenggol sama nih lihat ya. Set, emang dia ngangkat, naik. Nah ini kedar. Iya. Itu bola 50-50. Iya, ketendang dulu baru nyamperin si itu. Ya, Chan, maaf Chan. Iya itu kartu kuning udah bagus. Kuning udah kuning ya.
Jadi 1-1 itu Arsenal lawan Leverkusen. Terus juga, nah ini nih, kesayangan kita semua. Bodo Glimt kembali ngasih kejutan. Menang lawan Sporting Lisbon 3-0. Yoi. Di kandang Bodo. Bagus. Tapi gue ngeliat pertandingannya emang itu padat banget. Kalau main WE tuh kayak kamera gede dah. Ngeliatnya kalau nonton dia. Iya, close gitu ya? Iya, dekat banget. Maksudnya tadi kok ada Wancoy pasti, kayaknya lapangannya kecil ya? Apa karena lapangan kecil ya? Lah masa lapangannya nggak standar internasional? Lapangannya kecil. Gak enak ditonton. Tapi mungkin kan kesulitan lawan-lawannya Bodo di kandangnya Bodo itu karena sintetis katanya. Iya. Biar itu nggak jadi alasan ya. Kata yang kalah. Kata waktu perangnya Inter kan. Iya. Ini jadinya 3-0 dan kemungkinan sih kalau udah 3-0 harusnya lolos nih si Bodo nih. Kalaupun seri dia harus kalah 3-0 juga di Sporting nanti. Betul. PSG Chelsea ini pertandingan seru juga 5-2. Ada blunder juga di sini. Kipernya Chelsea nendang ke back juga. Nendang penyerang juga. 4-2 tahu PSG Chelseh. Emang 5 ya? 5. Gila. Tapi Dembele emang dahsyat sih tuh orang. Jago ya. Dembele gila. Sama si golnya si Kvaratskhelia itu yang dari kanan cut inside. Dia baru masuk 2 gol ya? Iya benar. Gila, gue bilang anjay. Tapi emang gue suka banget sih si Kvaratskhelia ini. Udah 5 gol dia sebelum pertandingan ini. Oh ya, kalau tahu. Kayaknya. Bener gak? Bener sih harusnya. Kok nggak pede dia? Gara-gara si Jorgensen ini juga ada terlihat di kamera ada cekcok sama Enzo Fernandez. Kalau nggak salah itu gue pas nonton juga. Jadi si Jorgensen ini ngoper ke Enzo terus hampir kerebut, untungnya offside. Bukan hampir kerebut dan gol, tapi untungnya offside dianulir. Harusnya 3-3 tuh. Iya benar. Dan akhirnya ya cekcok lah mereka berdua tuh. Cekcok, betul. Nah, yang big match di UCL adalah Real Madrid versus Manchester City. Ini sebenarnya orang menduga-duga pertandingan bakal berjalan alot, seri, tapi ternyata hasil akhirnya 3-0 untuk kemenangan Real Madrid. Semua gol dicetak Valverde, hampir dapat 4 gol karena dia ngasih penalti ke siapa tuh yang gak gol? Ius. Ius. Si Ius sih. Ketebak ke kanan dia. Dan ini gua kemarin lo nebak apa? Madrid menang ya? Wancoy nebak apa sih? Madrid Atau City, seri? Madrid kayak. Kalau gue City. Kalau gue tuh City karena gue ngerasa Madrid ini kan banyak pemainnya lagi cedera. Mbappe nggak ada. Terus Camavinga belum fit. Backnya juga banyak yang nggak ada. Ke si siapa namanya tuh? Kiri Carreras nggak ada. Terus Carvajal juga nggak ada. Main kemarin tapi. Main babak 2. babak 2 bentar ya? Emang main? Enggak tahu. Main ganti. Terus banyak pemain yang nggak bisa main lah di si Madrid ini ternyata, tapi Valverde sih emang world class sih dia nih. Gila, gol ketiganya sih yang anjing. Tapi aneh yang gol pertama ya. Yang amat gue sayangin emang gol pertamanya Valverde tuh lihat yang pas dilewatin sama si Donnarumma. Itu harusnya sih kalau misalkan dijatuh semua badannya nggak bakal gol itu. Tapi kan penalti bisa. Kagak lah, si Valverde kiri. Dia tuh cuma mau ngadeng bola apa enggak gitu. Iya. Nggak ada badan di sini. Takut ya. Gue lihat tuh pas tangan lambatnya harusnya tangannya tuh jatuh kok. Kalau jatuh gini bola kena. Tapi pas gini set diangkat sama dia. Gila. Wah tuh aneh juga tuh. Teori Donnarumma udah umurnya berapa ya? Nah, masih muda. Kalau ini dia ngeliat dari umur deh. Atau dari makanan di situ apa nggak betah kali itu. Nggak betah di Inggris kayaknya dia. Tapi aneh sih, Haaland nggak ada peluang sama sekali. Terus jadi gue ingat gue baru nonton podcast nya Gary Neville dan lain-lain itu nginterview Gareth Bale. Gareth Bale kan sempat di Madrid. Terus dia nanya tuh, kenapa sih Madrid di UCL tuh bagus mulu, sedangkan di Liga pasti jelek atau bayang-bayang basah. Iya, atau enggak ya pokoknya kalau misalnya di liganya jelek tapi di UCL tuh lu tetap bagus gitu.
ternyata jawabannya si Bale tuh masuk akal dan ini kebuktian di kemarin pertandingan Madrid sama City. Karena Madrid itu di La Liga, karena kan jauh jomplang tuh lawan tim-tim yang lainnya. Jadi dia tuh nggak ngasih 100%. Oh gitu. Jadi all out-nya itu, jadi kalau udah ketemu UCL latihannya lebih serius, ininya lebih serius. Jadi ya Chan maaf Chan. Jadi 100% all out, makanya Madrid gelar UCL-nya banyak banget. Karena dia fokusnya memang di UCL. La Liga tuh fokus dia La Liga tuh cuman Barcelona doang udah. Yang lainnya tuh cuman ya udah latihan aja biasa gitu. Iya. Kalau kata Gareth Bale ya gitu. Jadi gue bilang, oh kejadian juga nih di sini. Gila, City dibuat nggak berkutik 3-0, malah mana ada pemain muda semua, ada pemain tengahnya yang muda tuh. Iya. Baru gila sih ya. Gila, Dan gila. peluang lolos setelah leg 1 karena kita nggak bisa mereview yang weekend ini ya. Jadi kita nge-review ngomongin UCL dulu. Peluang lolos. Iya, Liverpool masih punya peluang besar 58% karena dia bakal main di kandang. Ya. Cuma nyari skor 2 aja sebenarnya. Betul. Terus, waduh Atlanta. Mendingan di nolin kali ya. Ngapain juga sih 0,01. Di bawah 0,9%. Nolin aja sih, Munchen udah 100% lolos. Udah. Karena harus nyari 6 gol di pertandingan berikutnya. Terus Barcelona punya peluang besar karena bisa nahan seri Newcastle di tandangnya. Terus Spurs cuma 4%. Iyalah. Karena 5-1 ya, Bre? 5-2. 5-2. Dia kalau mau extra time tuh harus menang 3-0. Ya. Kalau mau lolos 4-0, selisih 4. Ya gitu. Arsenal, nah satu-satunya Inggris yang persenan paling gede nih. Ya. Satu tim Inggris persenan paling gede, dia masih ada 78% karena bisa nahan Leverkusen di kandangnya. Paris Saint-Germain tuh, Chelsea cuma dikasih 7%, sisanya buat PSG 93%. Real tuh. City juga sama. City juga 9%. Cuman Arsenal sama Liverpool yang masih gede ya. Oh iya Liverpool Arsenal gede, iya betul. City 99%, Bodo Glimt 90% lolos. 10%. Wah, sejauh ini perakhiran gue masih oke. Ya, masih tim-tim Bakal ada pertemuan di final antara Bodo Glimt. Oh iya, dia apa ya? Finalnya Bodo Glimt. Oh, PSG. Ya. Dan ini UEFA ungkap tren baru Liga Champion banyak gol dari serangan balik cepat. Ya. Jadi berdasarkan analisis sebanyak 24 dari 64 gol yang tercipta di playoff berasal dari serangan balik gitu. Dan produktivitas gol juga meningkat dibandingkan fase liga sebelumnya. Rata-rata golnya naik semua gitu. Ya. Oke. Itu sekian dari review kita soal UCL karena ini udah azan mau ke sholat Jumat ya. Dan tayangan Seki kali ini adalah tayangan yang terakhir sebelum kita Lebaran. merayakan hari Lebaran. Betul. Ya, Idul Fitri. Betul. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Jangan lupa abis Lebaran masih ada tayangan Sidekick masih ada. Betul. Nanti ada episode spesial kita sama bintang tamu. Ya. Terus habis itu reguler lagi. Dan masih ada brand-brand yang banyak lagi. Brand-brand yang udah ini hampersnya ditunggu. Kalau lebarannya udah lewat juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mau kirim ke podcast Mas biar nggak ribet juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Langsung aja. Wabil khusus buat Kelme. Size-nya apa tuh? Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa main ke sono deh. Pokoknya ya. Oke, terima kasih ya. Dah, minal aidin wal faizin. Bye-bye. Minal aidin wal faizin. Thank you.